Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kullal hazni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari bulan Ramadan. 10 hari sudah kita lakukan, dan insya Allah besok hari Senin kita akan memasuki hari yang ke-11. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, di manakah aku? Anni fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap hambaku yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah penuhi seruanku dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Kalau kita buka ayat ini di dalam Al-Quran, ayat ini berada di sela-sela ayat berkaitan dengan saum wajib, saum Ramadan. Ayat 183 ini eksplisit Allah perintahkan saum. Begitu juga penjelasan 184 dan 185, juga 187. Wahilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Nah, di antara ayat-ayat ini ada 186. Ini ayat berkaitan tentang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beberapa ulama mengartikan karena ayat ini berada di antara sela-sela ayat berkaitan tentang perintah saum, ini menunjukkan bahwasannya saat saum, khususnya adalah bulan Ramadan, merupakan syahrul ijabatid doa, bulan diijabahnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan. Lalu apa saja yang dimintakan oleh kita kepada Allah di bulan Ramadan ini? Kalau dikatakan apa yang dimintakan kepada Allah, tentu banyak sekali. Tapi melihat konteks sekarang, tentunya yang kita panjatkan kepada Allah selain untuk diri kita, keselamatan dunia akhirat kita, untuk keluarga kita, juga yang hangat adalah kita berharap kepada Allah supaya Allah segera mengakhirkan ujian ini berbentuk COVID-19 ini. Dan inilah ujian yang Allah berikan, dan kita meyakini setiap umat pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu balaan. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling keras ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian Rasulullah menjawab, Al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti jejaknya, atau orang yang derajat keimanannya mendekati nabi atau para nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semakin besar keimanan seseorang, ujian akan semakin berat. Tapi kalau kita melihat bagaimana para nabi itu melalui ujiannya, di mana ujian yang Allah berikan kepada mereka sangat berat, akhir daripada ujian tersebut berakhir dengan manis. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam, Allah uji dengan dikeluarkannya dari surga bersama istrinya, yaitu Siti Hawa. Dikeluarkan karena memakan buah yang diharamkan oleh Allah di dalam surga ketika itu. Itu adalah ujian yang berat yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, dua manusia yang saling mencintai, tapi tiba-tiba dipisahkan di dunia dengan bagian bumi yang berbeda. Tapi ketika itulah Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang mana doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami dan Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mendengar rintihan keduanya, sehingga Allah menerima doa keduanya, dan akhirnya Allah pertemukan di suatu tempat. Allah kabulkan doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kita lihat Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Karena rasa takutnya itulah Nabi Musa akhirnya lari ke negeri Madian. Jadi di balik kegagahan seorang Musa alaihissalam, rasa manusiawinya ada. Beliau pun ada rasa takut ketika dikejar oleh Fir'aun. Hingga akhirnya beliau masuk ke daerah Madian. Ketika di Madian itulah beliau melihat dua wanita yang sedang menimba air. Dan keduanya mengalami kesulitan. Kedua wanita ini disuruh oleh ayahnya untuk mengambil air dari sungai untuk memberi minum kepada ternaknya. Ketika itu Nabi Musa melihat, akhirnya berinisiatif untuk membantu keduanya. Setelah membantu keduanya, kemudian Nabi Musa kembali kepada tempatnya, sementara dua wanita ini pergi ke rumah ayahnya. Kemudian kedua wanita ini menceritakan apa yang terjadi dengan adanya sosok pemuda. Nabi Musa setelah membantu wanita tersebut kembali ke tempatnya dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Ternyata gayung bersambut setelah kedua wanita ini menceritakan apa yang terjadi antara keduanya dengan Nabi Musa. Akhirnya ayah dari kedua wanita ini meminta kepada salah satu wanita ini, anaknya, untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam, untuk memanggil lelaki yang menolong kedua wanita ini. Akhirnya Nabi Musa datang ke ayah wanita ini, dan kemudian ayah daripada wanita ini menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri yang dua tadi. Setelah itulah akhirnya Nabi Musa aman dari kejaran Fir'aun, bahkan diberikan perlindungan yang kuat daripada ayah laki-laki ini. Ayah dari wanita ini. Lalu kita lihat Nabi Muhammad SAW tahun kedua Hijriah ketika diperintahkan saum Ramadan, tapi di tahun itu juga diperintahkan untuk perang Badar. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy dengan jumlah yang sangat jauh. Umat Islam jumlahnya ketika itu hanya kurang lebih 314 atau 315, sementara orang kafir ketika itu jumlahnya hampir 1000. Nabi Muhammad di balik kemuliaannya rasa takut masih ada. Begitu juga dengan para sahabat, dan itu fitrah manusiawi. Ketika itulah Nabi Muhammad merintih dan berdoa kepada Allah, Allahumma intuhlak hadhil isabah min ummatil Islam innaka lan tu'bada abadan. Wahai Allah, jika sekiranya pasukan yang kecil ini dibinasakan ketika perang Badar ini, maka niscaya tidak akan ada lagi yang menyembahmu, karena semuanya wafat, semuanya syahid. Tapi rintihan Nabi Muhammad pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberikan kemenangan yang gemilang kepada Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan umat Islam ketika itu. Maka menanglah umat Islam dan tercerai-berailah kaum kafir ketika itu. Pelajaran daripada ini semua, kita melihat bahwasanya para nabi Allah uji dengan ujian yang amat berat. Tapi kenapa mereka bisa berakhir manis daripada ujian tersebut? Karena mereka dekatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka serius berdoa kepada Allah supaya ujian yang mereka hadapi segera berakhir dan berakhir dengan manis. Maka kalau konteksnya dikaitkan dengan sekarang, apalagi sekarang bulan Ramadan, sudah sepatutnya kita pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian yang berat ini segera Allah akhiri. Caranya dengan apa? Dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, bagaimana syarat doa diijabah itu? Kata Allah, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Hendaklah penuhi panggilanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi syarat doa diijabah itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepadanya. Kalau sudah demikian, maka Allah akan mengabulkan doa
yang kita panjatkan dengan cara yang Allah paling tahu tentangnya. Artinya bagaimana Allah mengabulkan doa kita, Allah Maha tahu tentang bagaimana mengabulkannya. Tetapi pasti akan dikabulkan kalau adab dan caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Begitu juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, maka niscaya aku pasti akan mengabulkan doa-doanya. Dan Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang enggan untuk berdoa kepadanya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sawfa yadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong untuk beribadah kepadaku, sebagian ahli tafsir mengartikan beribadah kepadaku itu artinya adalah berdoa. Siapa yang sombong atau enggan merasa tidak butuh untuk berdoa kepadaku, kata Allah, fasawfa yadkhuluna jahannama dakhirin, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Maka mudah-mudahan Allah ringankan lidah ini untuk terus memanjatkan doa kepadanya, menengadahkan tangan kita. Kita berharap Ramadan ini mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesehatan, umur yang barokah, sisa umur yang barokah. Allah angkat wabah ini dari negeri kita khususnya dan negeri umat Islam pada umumnya, serta negeri-negeri belahan dunia lain pada umumnya. Terlebih nanti di akhir Ramadan ada 10 hari terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pun curahkan ampunan dan rahmat kepada kita, sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Nabi di akhir Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah bulan Ramadan, syahrul ijabah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa kullu amu antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.